Terlebih di tanggal 17 Juli tahun 2022 di hari Minggu, di mana seluruh tenaga pendidik kependidikan, unsur dinas pemerintah, termasuk peserta didik juga di hari itu, hari Minggu pasti kita laksanakan juga pasti ada orang, karena hari istirahat, hari di mana umat Kristiani harus beribadah pagi, siang, dan sore. Maka memang tahun ini tidak bisa dilaksanakan di tanggal 17 Juli. Di tanggal 17 Juli hari ini walaupun lewat 2 hari, tapi kita sebagai orang-orang yang beriman patut mensyukuri kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi hikmat dan rahmat kepada kita semua, bahwa di dalam khotbah yang tadi disampaikan bahwa lembaga ini ada bukan karena para pimpinan itu hebat. Para pimpinan itu adalah manusia biasa. Sesuatu yang terjadi itu di bawah otoritas dan kendali Allah. Sehingga yang terjadi adalah Sang Pencipta telah berkehendak. Namun dia ada melewati beberapa umat-umat pilihan yang Tuhan mau titipkan di mana. Untuk itu lembaga ini adalah bagian yang terpenting di mana Tuhan menganugerahkan lembaga ini ada di tengah-tengah masyarakat dan untuk mengedukasi masyarakat. Jadi kurang lebih lembaga Pegadaian Harapan Bangsa bukan identik dengan pendidikan kesetaraan, tetapi lembaga Pegadaian Harapan Bangsa adalah lembaga pendidikan rumah besar untuk masyarakat umum. Salah satunya adalah pendidikan kesetaraan, itu salah satu, bukan satu-satunya. Untuk kita ketahui bersama bahwa kurang lebih ada 20 program yang telah diselenggarakan di Pegadaian Harapan Bangsa selama 13 tahun. 13 tahun itu sudah dewasa belum? Baru SMP kelas 1, ya? Baru SMP kelas 1, belum dewasa, belum bikin apa-apa. Tetapi di usia 13 tahun ini akan kita temukan ini namanya bayi unik atau remaja, ya, sudah remaja, ya? Ini remaja yang luar biasa, remaja yang punya kelebihan yang luar biasa, di mana seorang remaja, lembaga usia remaja ini dia harus menanggung banyak sekali beban tanggung jawab dan telah menuntaskan program-program layanan bagi masyarakat luas. Kurang lebih ada 20 program yang tadi sudah disampaikan kepada kita semua. Di usia yang ke-13 tahun, usia yang ke-13 tahun ini PKBM Harapan Bangsa hadir untuk mengatasi beberapa ancaman urgensi di tengah-tengah masyarakat. Maka strategi yang lembaga harus lakukan adalah gebrak. Harus gebrak secara update. Gebrak yang digunakan adalah gerakan berantas buta saraf. Itu gaya militan yang digunakan selama 13 tahun, menjangkau yang tak terlayani dan melayani yang tak terjangkau. Tadi Ibu Guru saya boleh menyatakan bahwa peserta didiknya bukan hanya dalam
NTT saja, luar NTT, bahkan dari luar negeri. Dari luar negeri mereka tidak datang di sini, tetapi mereka sekolah dari jarak jauh dan sudah menuntaskan pendidikan dan ijazahnya sudah keluar. Yang saksi hidup ini ada banyak beberapa alumni yang juga sedang ikut kursus. Mereka tahu persis proses pembelajaran di PKBM berbangsa itu betul-betul berbasis full digital, entar onsite di lembaga maupun online virtual. Pembelajaran daring jarak jauh itu untuk menjangkau moto ini, untuk memenuhi moto ini, menjangkau yang tak terlayani dan melayani yang terjangkau. Lalu strategi yang dipakai adalah membangun kesadaran masyarakat dengan moto keprabdian tadi. Itulah salah satu militansi, berkarya, berbakti dan peduli. Jadi kalau ketika pertemuan-pertemuan di mana-mana ada yang teriak bilang PKBM berkarya, PKBM peduli, berbakti, PKBM peduli, itu terus menyatakan seperti itu. Peduli kepada masyarakat, peduli terhadap situasi-situasi yang urgensi, peduli dan berbakti, peduli dan berkarya. Karena PKBM yang tadi dibangun dasar daripada bukan karena kekuatan manusia, karena kekuatan Allah itu sendiri, karena kehendak Allah itu sendiri, maka PKBM ini datang hadir di tengah-tengah masyarakat NTT. Ini bukan untuk mencari untung, untuk bagaimana mengimplementasikan rasa kepedulian terhadap sesama, rasa kesetiakawanan terhadap sesama tanpa pandang bulu, tanpa mengkotak-kotakkan agama, suku, ras, warna kulit, budaya, dan lain-lain. Tidak melihat hal itu. Tetapi PKBM ini ada untuk membangun wawasan dan kesadaran masyarakat agar masyarakat itu cerdas, terampil, dan kreatif. Bisa mandiri yang tadi lagu Mars PKBM, cerdas, terampil, kreatif, dan berbudi pekerti luhur. Lanjut. Nah, Ida yang biasa menyanyi. Kalau Ida yang menyanyi, pasti kalau dengar minta dengar terus. Itu dia punya roh ada di situ. Tunjukkan baktimu, juga pedulimu, membangun masyarakatmu, membangun bangsamu, juga pedulimu. PKBM majulah selamanya. Itu karena peduli sesama. Itu karena peduli sesama. Sesama itu siapa? Sesama tidak membeda-bedakan unsur apapun. Allah menciptakan manusia, tidak ada beda. Hanya kita manusia ya bikin beda-beda. Hanya manusia yang tidak cinta sesama, tidak mencintai perbedaan, lalu bikin diri itu dirinya menjadi suci, lalu membeda-bedakan orang lain. Tidak ada perbedaan. Ibarat kalau satu orang tukang dia punya konstruksi karya ciptanya itu, kalau dia cipta dia sendiri yang tukang, di situ dia bikin model kursi dong, model sama semua, meja sama, pintu sama, dan sesuka hati dia punya karyanya. Tidak akan model sama dengan orang lain. Tuhan menciptakan manusia, satu Allah yang menciptakan kita. Cara saja yang berbeda, cara yang berbeda. Tidak ada manusia tidak punya Tuhan yang macam saudara. Hanya karena orang yang tidak hati saja yang bilang Allahnya orang Kristen,
Allahnya orang Islam, Allahnya orang Hindu, Buddha berbeda. Kalau Allah berbeda, kenapa kok seluruh organ tubuhnya sama? Ada yang beda, baik perempuan maupun laki-laki, emangnya ada yang beda. Kalau Allah yang beda, berarti ada Tuhan yang berbeda. Berarti ada agama yang lain yang tidak penciptaannya barangkali ada organ tubuh yang double. Nah, karena kita manusia penuh dengan noda dosa, nista dan nestapa pikiran, terkubur dengan pikiran-pikiran yang konyol. Makanya kemudian sesama di sebelah bilang, lu agama Islam jadi lu kafir, lu agama Kristen jadi lu kafir. Lu saja ya bikin-bikin diri ya. Itu karena lu tidak ngerti tentang keesaan Allah itu sendiri. Akhirnya apa? Peduli sesamanya menjadi hilang. Karena apa? Karena lu sendiri belum tahu bahwa orang tetangga sebelah sesama itu dia beda dengan lu. Jadi lu harus peduli. Saya ini kebetulan guru PKN, jadi kadang-kadang saya singkat tentang isi butir Pancasila, tentang toleransi, hidup toleransi, dan dampak daripada orang yang tidak ngerti menciptakan intoleran. Itu saya kupas habis di YouTube banyak, saya YouTube banyak. Ini generasi sekarang harus muncul menjadi generasi yang cerdas, terampil, kreatif, dan berbudi pekerti luhur dan berbudi. Lalu PKBM ini kurang lebih 13 tahun, tapi kantor pusatnya satu, ada di sini di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Mau dibilang agak sedikit isolir, tetapi isolir dari tempatnya, gedungnya. Tetapi PKBM sudah ada di seluruh mancanegara, Arab bangsa di mana-mana. Kemarin ini Mbak ini datang, saya tanya, Pak, bahwa ini dapat PKBM ini alamatnya dapat dari mana? Dia bilang, Pak, saya cari alamat ini, saya tanya di Pak Google yang kasih tahu. Lalu saya sendiri cari datang, ternyata dapat ke komisi. Berarti PKBM Arab sudah ada di mana-mana, bukan hanya ada di sini, ada di mana-mana, darat, laut, dan udara sudah ada kantornya. Tapi sebagai bagian besar, gambaran umum adalah PKBM Arab kantor pusat di sini di wilayah Kelurahan Bogor. Bangun sosialisasi dan informasi kepada semua masyarakat agar masyarakat tahu. Teman-teman peserta didik yang terlibat di dalam menjadi informan. Jadikan diri Anda menjadi iklan berjalan. Kalau laku tadi Anda menjadi peduli sesama, maka Anda punya sesama di mana-mana yang mengalami masalah, tidak terampil, tidak kreatif, bahwa mereka datang khusus pelatihan di sini. Bahwa ini punya teman atau saudara atau tetangga yang masih putus sekolah, yang masih belum terampil, sebarkan informasi kepada mereka untuk mereka bisa mengakses program-program yang ada di sini. Kemarin saya mendampingi Tata Busana, Nadia Busana di waktu nasib, satu hari beliau 4 jam saya di sana. Juga sama, generasi itu harus dididik, dilatih secara terampil, kreatif, dan bisa diterima di dunia global di era ini, dunia yang serba sulit, harus dilatih. Pendidikan tidak di PKBM Harapan Bangsa dan pendidikan di negeri ini tidak ada batas usia. Belajar selama hidup itu belajar tentang hal-hal yang baik. Jangan merancang tentang kejahatan yang sering mencelakakan orang lain, itu tidak penting. Di dunia pun hukum mengejar lu, apalagi di surga. Lu punya aroma badan baru masuk dekat ini 1 miliar kilometer dekat surga, Tuhan bilang lu singkir dari situ, lu tidak cocok ke surga.
karena selama hidup Tuhan nyatakan kejahatan, tidak peduli sesama. Maka lembaga adil melayani dengan otak peduli sesama, menjangkau yang tak terlayani, melayani yang tak terjangkau. Menjangkau orang Islam saja, orang Kristen saja, orang Hindu saja, tidak peduli. Pelayanan kepada manusia tidak pusing dengan agama manapun, tidak peduli dengan suku atau etnis manapun. Orang luar negeri yang tidak sebangsa dan kita saja kita terima, dia belajar online kemarin lulus. Memiliki 2 kantor cabang, satu ada di Malaka, satu ada di Omeri. Semoga di usia yang ke depan bisa ada kantor-kantor cabang tambahan untuk bisa melayani. Dengan metode pembelajaran daring bisa menjangkau kantornya, kita tidak bukan terlalu banyak, tapi kalau terlalu banyak kita setengah mati. Lalu kekuatan SDM yang dimiliki Perkembangan Bangsa sampai tahun 2022, unsur pimpinan 1 orang direktur utama saya sendiri, 1 orang sekretaris umum Pak yang di samping sebelah kanan saya yang di ganteng ini, 1 orang bendahara, dia ada kipas-kipas api di belakang, 5 orang kepala sekolah PAUD, kepala sekolah Dikdas SD, Dikdas Homeschooling, Dikdas SMP, Dikmen SMA, IPA dan IPS. Tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang sudah pernah mengabdi di PKKM Harapan Bangsa sudah berjumlah 89 orang. 13 tahun ini 89 orang guru yang sudah mengabdi di lembaga ini. 89 orang guru ini mereka telah terfilter, tersaring secara kualitatif, dan sebagian besar kurang lebih 64 orang telah keluar. Itu karena apa? Guru-guru yang masuk di sini ini guru-guru pergi tes, begitu dia datang honor pergi tes PNS tembus. Jadi sisa daripada sisa yang tertinggal yang sekarang lagi disaring sekarang 25 orang yang tertinggal. 25 orang ini Tuhan titipkan untuk anak bangsa yang lebih dari itu mereka sudah matang di sini dan mereka CPNS lulus, 3K lulus. 25 ini juga ada yang sudah lulus, tinggal tunggu SK saja mau keluar. Dimaksud di PKKM Harapan Bangsa bukan hanya datang belajar secara teori, bukan hanya datang diperintahnya untuk bekerja, tetapi datang juga belajar. Makanya guru juga belajar, bukan peserta sendiri yang belajar, kita juga belajar. Belajar sepanjang hayat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Lembaga ini mulai dari PAUD, homeschooling, pendidikan dasar, pendidikan menengah, kursus dan pelatihan semua lengkap. Kurang lebih 20 program yang ada di lembaga ini. Yang saya harapkan supaya teman-teman lulusan alumni peserta didik alumni itu setelah lulus belum kuliah kembali cari keterampilan di sini. Ada menjahit, ada TKJ, ada desain grafis, ada apalagi? Ada security, ada. Kemarin saya pendampingan di LKP Nadia Kusana itu perempuan semua, saya bilang. Ternyata hari ini saya datang di sini saya paling ganteng di sini, semua perempuan yang masih muda usia kalau sampai 25 tahun semua. Ternyata saya paling ganteng. Saya paparkan program, orang bilang begini, Pak, security bisa perempuan? Saya bilang bisa. Kami buka perempuan juga bisa security. Sudah lihat di Bapak, jangan lihat bila punya rambutnya potong pendek jadi itu laki-laki, itu perempuan. Itu jangan salah kenal, itu security perempuan ada di Bapak, kamu lihat.
bisa mengakses lulusan yang belum kuliah